ini teh hancur sebelah sini teh pengangkutan itu teh jadi memasuki pasar Pasar mana nih? Ini teh pasar Perapatan ya? Perapatan. pasar Perapatan. Raja Galuh ya? Iya. ini macetnya kayak gini. Oh ya, namanya ini. Ini mah tiap hari nih. Berarti Cuma semua gara-gara elak matu dan di satu. Kita mulai kepret turun. Ulah. Karena saya mah gebrak mobil tuh waktu nyampe dengan Pak Dede habis di di Promeos itu. Bisa di gitu kan. Bareng sembarangan. Mau letter S, karunya di belakang tuh. Dulu teh 10 kali 50 aja lah. sampai ke jembatan Losari kan ya? Iya, 3,5 km. Lumayan coba tuh, cuma udah pada copot. Pada Iya, tanah lu Tapi itu masih bagus. tanah gedung sate nata. Iya, ada yang hilang, ada Inilah hasil karya Pak Idan tahun 2003. Nah, tahun 2003. 2003 ya tuh. iya, Dari Pak Ibin kena kayaknya. iya. Jangan, saya cuma Keren kan ciri khasnya. Cuma nya itu kujangnya banyak yang Iya. Nah, yang besi tempatnya sih. Iya. jangan-jangan kujangnya Pakai dicopotin. aluminium. Ini dulu mah pakai ke bawah lagi, tapi karena ini Betonnya. iya, terus jadi Pakai ketutup. mediannya. Dasar tiga enak sama redeknya kan. Gimana untuk Maya sama saya, driver kelelahan. Jalur tengah. Itu tuh berapa, Pak? Ya, orang selalu di jalur tengah aja. Jadi udah aman. Cuman teh pendampingnya sedang kiri sebelah kanan. Udah Pak, lanjut tenar Pak. Ya saat-saat nafal mau tunggu ini. Baru tanya nu kan itu tuh seru itu. Jalan-jalan. Motor gitu ya nu. Makan Eko. Eko sebenarnya. Yang manis, Pak. Tolong sebelah kanan. Ayah bos. Kejamnya. Sedihnya lah udah sedih. Yang manis, Pak. Hidup manis. Tapi bener tadi. Saya udah terpengaruh saya kalau salah sana akhirnya itu. Lekir kecil kodem. Alhamdulillah. Nah, ini kok yang udah Di luar Pak. jatinya udah siap Kenapa? terbang. Tidak panen beda sih. Oh ini. Oh, gila. saya bilang Mas, ke Pak. Putri. Oh, Nanti saya telepon. Iya, iya, iya. masuk. Ya. Enggak, makanya dilihat nanti di buku ujinya ada berapa seat yang udah ada gitu kan ya. Nah, itu masuknya 9 penumpang apa ke atas atau ke bawah gitu. Gitu. Ini jalan habis kiri. Iya, iya. Iya, iya. Itu terus lihat di KM 35 pas lihat punya kan ya? Itu di pendahuluan apa di bab satunya ada keterangan umum, pengertian umum. Ya, di situ ada
gratis. Iya, apa? Iya, betul. Berarti sewa aja Pak kalau gitu mah. Ya, Mantap nih apa sih yang nggak bisa Pak? Sebaradaknya Ya mendingan sewa aja tuh Pak, lebih diameter 40-an nggak usah tentunya. ke- apa lokal gitu loh. Maksudnya tuh dari, kalau saya kan dari provinsi, kalau pariwisata dari Dirjen kan lebih mudahan yang dari provinsi gitu. Ya tahu kalau nggak ada masalah. Ditaruh Sama masalah aja, trayek mah langsung udang. Nggak ada. Ya. Sama kaget sih. Pariwisata. Berarti ayahnya apa itu sih? Si mana? Si mana? Si mamanya si mamau si wing. Nari gua ada ku mobil saking lagi bebet gitu. Kalau saya mah di Jakarta. Lain ku getar mah Pak. Getar trayek. Ya sebenarnya hampir sama, saya mau pariwisata. Hah? Oke. Gitu. Dancing hall. Biar lapor ke bos ya. Kan soalnya di absen sama Pak Direktur. Iya. Dinas provinsi yang Lampung terakhir gitu ya. Banyak tentang saya di situ. Mantan udah ada mantan. Nilainya berapa? Tempe larang. Kumpul yang terang. Sekarang kepala dinas provinsi siapa? Kepala dinas kota ya. Surat dia. Para penguasa ini yang punya perhubungan masa depan nih. Mana itu tuh itu. Siapa namanya? Provokator. Tahu nggak artinya Demak? Apa itu? Gede dowo demenake. Akan segera dimulai. Yang terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita melihat kepada angkutan barang, maka yang kita lihat sebenarnya bahwa ada suatu perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, perubahan yang terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin yang perlu kita kendalikan dengan baik. Sebab salah satu dampak dari percepatan kerusakan jalan itu adalah dari kelebihan muatan. Jadi memang oleh karena itu perlu kita perhatikan betul apa langkah yang perlu kita lakukan sehingga kelebihan muatan ini bisa kita kendalikan. Walaupun kita melihat juga ya bahwa kalau katanya ahli teknik sipil ya musuh jalan itu ada 3. Nomor 1 itu air, nomor 2 itu air, nomor 3 juga air ya. Dan kita lihat lah musim hujan ya ditambah dengan kelebihan muatan langsung jalannya bermasalah.
sehingga memang ini perlu ada langkah-langkah yang besar. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kan apa sih yang perlu kita kendalikan? Ya. Nah, di sini saya kira mungkin pada slide berikutnya. Gubernur Jawa Tengah kemarin itu bahwa sebenarnya tren yang terjadi di dalam industri transportasi adalah going bigger, ya, bertambah besar. Nah, bertambah besar tidak berarti menambah muatan. Jadi untuk bisa mengendalikan ini memang satu permasalahan yang kita temukan di dalam beberapa tahun terakhir ini adalah bahwa kelebihan muatan itu sampai kadang-kadang 100% lebih. Sehingga kami berdasarkan pengalaman yang kita lakukan, ada satu proyek yang sebenarnya dibiayai oleh dananya Bank Dunia melalui Bina Marga, yaitu ada satu proyek di Sumatera Barat, ya, dan Aceh. Yaitu di situ kita mengoperasikan jembatan timbang yang dioperasikan oleh swasta. Dampak daripada pengoperasian itu cukup positif terhadap penghematan kawasan jalan. Nah, melihat keberhasilan yang terjadi di Sumatera Barat tersebut, maka kemudian kami mengumpulkan kepala dinas yang ada se-Jawa ditambah dengan Bali dan Lampung. Nah, kemudian dari apa yang kita lihat dilakukan di Sumatera Barat itu, kita coba terapkan di di Jawa ini ditambah di Bali dan Lampung, yaitu dengan melakukan suatu kebijakan secara perlahan-lahan kita tetapkan yang sebelumnya 100% ada, kita turunkan itu yang aku keramik masih 100%, itu kita turunkan 90% pada waktu itu, kemudian kita turunkan menjadi 80%, kita turunkan 70%, 60%, terakhir ini 50%. Nah, salah satu yang kita harapkan dari pertemuan kita pada 3 hari ini adalah sebagaimana juga diarahkan oleh Menteri Perhubungan kemarin, bagaimana supaya kita bisa turun lebih cepat lagi kepada 0% pada akhir tahun ini. Bahkan Menteri menyampaikan kalau memungkinkan bulan Agustus. Tetapi satu permasalahan yang saya temukan lagi di lapangan adalah bahwa dengan adanya langkah perubahan yang kita lakukan ini, kebutuhan truknya bertambah. Satu permasalahan yang bisa temukan, dua permasalahan yang bisa temukan. Satu, truk ekspor itu tidak ada lagi yang tercatat yang dari Singapura. Ya, itu sudah dilarang sejak akhir 2006. Ya, sehingga truk ini tidak ada lagi. Ya. Sehingga sekarang ini yang menjadi kendala adalah tidak ada truk yang tersedia di pasar karena habis. Sehingga kalau kita menurunkan ini terlalu cepat, ya, maka akan terjadi gangguan pasar yang luar biasa. Sehingga memang di sini kita betul-betul perlu memperhatikan apakah supply dari truk ini bisa kita boost. Ya, memang isu yang terjadi pasar truk lagi tinggi, dan isu yang kedua adalah bahwa truk ini mereka sengaja tahan untuk menunggu kenaikan harga, sebab harga besi dunia meningkat. Ya. Harga besi dunia meningkat mengakibatkan mereka menunggu timing yang tepat untuk menetapkan harga baru. Apa yang akan kita hadapi adalah bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok akan terpengaruh. Ya. Jadi di sini memang dua aspek yang benar-benar perlu menjadi perhatian kita. Untuk itu kemarin strategi yang dicanangkan oleh Menteri pada paparan beliau adalah bagaimana kita
non hujan tapi di Desember. Desember kita masuk non hujan, sehingga musim hujan yang akan datang ya, link terhadap kelebihan muatan ini bisa kita hilangkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya apa yang kita lakukan di Sumatera Barat ini kita copy untuk kita lakukan juga di Jawa, ada satu lokasi di Kosakan. Walaupun dengan pola yang sedikit berbeda, tetapi saya kira Pak Hermanto juga sudah melihat apa yang tadi kita lakukan. Saya kira ini merupakan salah satu konsep yang mungkin perlu kita kembangkan di masa-masa yang akan datang. Sebab saya kira keterlibatan swasta ya memang di satu sisi orang bertanya ini ada krisis kepercayaan ya, terhadap aparat, tapi di lain sisi saya kira kita bisa melihat di sini bahwa kalau ini kita laksanakan maka dia akan efektif ya, efektif. Dan itu oleh karena itu kami juga sangat menyarankan kepada pihak BU kalau seandainya ini bisa dilakukan bersama-sama dengan performance based contract untuk perawatan jalan ya, maka kita mendapatkan satu sistem ya, saya kira ada salah satu saja yang bisa menciptakan, atau ini bisa kita lakukan, saya kira mungkin dengan Bapak saya kira sudah ada rencana coba. Kalau ini bisa kita uji cobakan dengan baik, maka kita harapkan bahwa kondisi infrastruktur akan tetap baik. Kalau kontrak ini kita serahkan kepada satu operator yang melakukan perawatan beserta jembatan timbangnya, maka yang akan kita peroleh adalah kalau dia longgar di dalam pengawasan, maka dia kemakan biaya perawatan. Sehingga ini menciptakan suatu sistem yang self-enforcing, ya. Enforcing-nya overweight. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan pada besok, ya, besok pagi, maka kita bisa mendapatkan suatu kondisi infrastruktur harapannya yang baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya kelebihan muatan. Mungkin satu hal lagi yang saya kira yang perlu kami dorong pada pagi hari ini adalah bagaimana kita secara bersama yang bisa melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita di sini ada PU, ada polisi, ya, untuk ikut membantu di dalam melaksanakan langkah ini. Ya, kita bersama-sama dengan kebersamaan ini kita harapkan nanti akan diperoleh suatu sistem yang lebih baik. Ada masalah-masalah kecil yang kita temukan di jembatan timbang yang kalau seandainya ini kita terapkan dengan semakin tegas, ya, ada reaksi, yang pasti akan ada reaksi. Kemarin turun dari 60 ke 50 saja, ya, itu ada salah satu jembatan timbang yang langsung ditutup dengan 4 buah truk, dan truknya ada truk yang dikawal sama aparat. Ya. Ini saya harapkan nanti supaya kita sama-sama tahu bahwa hal seperti ini juga perlu kita kendalikan. Kemudian yang ketiga yang juga perlu kita lakukan adalah yang mungkin perlu bersama-sama dengan pihak Polri, saya kira nanti aparat dinas perhubungan dan Polri untuk melakukan uji petik dengan menggunakan portable jembatan timbang portable, ya, bersama-sama dengan polisi dan melakukan penindakan pada lintas-lintas yang tidak, ya, memiliki jembatan timbang ataupun untuk mengontrol cara kerjanya dari jembatan timbang yang ada. Dengan demikian saya kira pengawasan ini perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan atas perhatian Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan
pimpinan sidang yang kami hormati, Bapak Dirjen Polisi Bandara Kota Iskandar dan seluruh hadirin yang kami hormati. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama kami betul-betul mengucapkan terima kasih ini khususnya kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat atas penyelenggaraan seminar dan rapat teknis ini yang kami nilai sangat-sangat penting, khususnya untuk kita bersama-sama yang pada saat ini memang dituntut untuk mempercepat pembangunan ini di dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tapi tantangannya bukan main beratnya, akan membawa implikasi yang sangat-sangat penting, sangat-sangat vital di dalam kondisi saat ini, khususnya tentunya buat kami yang memang salah satu dari sektor kami membina seluruh jalan yang ada supaya betul-betul kalau namanya jalan itu harus kuat, aman, nyaman, dan juga tentunya efisien dalam arti jaringan tadi melayani distribusi yang tadi Pak Iskandar sampaikan, getting bigger, and juga melihat bahwa jalan nasional itu kita definisikan jalan yang membawa arus utama, khususnya pada pusat-pusat kegiatan, baik itu di pusat perkotaan menuju daerah pemasaran, tentunya lewat outlet, lewat pelabuhan, sampai ke konsumen akhir. Rute utama tadi yang kita sebut sebagai arteri primer, dan itu kita membangun dengan jalan tol yang sifatnya freeway atau bebas hambatan, namanya jalan nasional juga, dan jalan nasional sendiri yang paling utama dan menjadi sorotan saat ini tentunya Pantura dan lintas timur Sumatera. Nah, ini juga tentunya kalau kami melihat bahwa lintas utara di Jawa ini juga secara ekonomi angkutan sendiri sudah 80% dari ekonomi di Jawa juga, termasuk di lintas timur Sumatera. Mungkin tadi Pak Is menyampaikan juga bahwa memang penyebabnya yang sudah obvious, ya sudah betul-betul bisa kita lihat itu ya air lah, dia digenangi air berhari-hari, itu jelas gitu. Kita yang namanya jalan ini kalaupun di atasnya nggak apa-apa, namanya subgrade untuk tanahnya itu kalau kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak ada air, tapi beban tetap jalan itu pasti akan menjadi lemah lah gitu ya CBR-nya karena intrusi air tadi. Namun kita juga menyadari bahwa beban ini juga sangat-sangat penting gitu. Dan yang ketiga tentunya teknologinya sendiri, konstruksinya, kualitasnya dan lain-lain yang memang saat ini juga sedang kami lakukan gitu. Nah, kita sepakat bahwa tentunya tiga-tiganya paralel kita cari solusinya gitu. Dan salah satu solusi yang di dalam rangka beban ini tentunya pada bagian ini. Ibu sekalian, kita kalau secara teoritis kita lihat itu banyak memang jalan-jalan yang retak dan lain-lain. Tapi retak tadi kalau kita biarkan kena beban, ada intrusi air, itu kombinasi itu akan mempercepat eskalatif rusaknya jalan tadi. Karena apa? Kekuatan jalan tadi kita rancang untuk repetisi. Dia dilewati, misalnya di lintas timur kita rancang untuk dilewati 200 ekivalen standar atau 20 juta lah ya, 20 juta ekivalen standar Excel 8 ton. Prediksi selama 10 tahun terjadinya gitu. Tapi kalau itu nggak terjadi 10 tahun karena beban terlebih yang memang nilainya itu bukan menjadi 2, tapi seperti sering kita sebut kadang-kadang kalau beban 2 kali lipat itu menjadi 16 kali sudah dihitungnya. Tentunya 20 juta tadi bisa terjadi dalam waktu yang jauh lebih pendek lagi. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Padahal Pak Iskandar tadi menyampaikan kalau kita performance base ukurannya adalah ESA yang lewat. Kalau ESA tadi sudah lewat 1,5 tahun kita nggak bisa apa-apa. Padahal itu nggak efisien sekali. Bapak mengangkut misalnya 2 kali, kalau diizinkan 10 ton ya, 2 kali dari 10 ton, 20 ton. Tapi kami membangunnya, tingkat kerusakan hitung ESA-nya tadi,
itu dipangkatkan 4, 2 dipangkatkan 4, 16 kali gitu. Untung 1 kali, pengeluarannya sampai 16 kali. Ini secara ekonomi nasional tentunya tidak kita inginkan lah secara bersama gitu. Kita ini sebagai yang memang melakukan, mestinya kita bersama-sama melihat tadi. Tentunya memang perlu mencari solusi-solusi yang ada. Yang intinya solusinya adalah tetap kita perlu angkut beban itu semua. Tapi konfigurasi seperti apa yang baik? Gitu. Yang tadi disampaikan Pak Dirjen. Gitu. Nah, inilah yang coba kita cari ya. Kalau kita melihat itu ya beban di sini, ini yang pertama itu adalah kalau di roda depan itu biasanya kita lihat 5,4 ton itu karena ini single ya ininya. Ada 1 ban saja gitu. Nah ini intinya kita turunkan dari beban terus satuan luas di sini yang bisa ditahan oleh pavement. Vehicle damage factornya dia pangkat 4. Gitu. Kalau dia 5,4 1 kali kita hitung ESA-nya. Itu pengurangnya kalau kita pakai performance base yang dibangun kontraktor tadi. Kalau ini misalnya 10,8 ya 10,8 dibagi 5,4 pangkat 4 16 kali. Gitu. Untuk yang sumbu di depan, di belakang juga demikian. Lanjut. Nah, tapi kalau ini bannya ada 2 di belakang tandemnya, itu dibagi 15, ya, P per 15 pangkat 4. Kalau kita melihat seperti ini, kalau 15 dia bisa mengangkut, ya, atau bisa mengangkut 15 ton sebetulnya di tandem tadi dibandingkan yang 8 ton yang dia kalau bannya cuman ini 1 saja tadi. Ini 1 ini hanya bisa ngangkut 8 ton, tapi ditambah 1 lagi dia memang kita izinkan ngangkut 18 ton. Artinya tetap memenuhi izin 10 ton tadi. Jadi cuman menambah suhu itu sudah betul-betul kita mereduksi kerusakan sangat signifikan sekali. Nah, ini yang tadi kami tekankan bahwa dengan 2 kali beban itu mengakibatkan daya rusak 16 kali. Artinya ESA-nya kita hitung 16 kali. Tapi kalau dia beban tadi menjadi 3 kali itu bahkan 81 kali. Ya mungkin gampangannya kalau sampai 3 kali lipat daripada 81 kali lipat kita membiayainya. Kenapa nggak 3 kendaraan saja diangkut 3 kendaraan? Tapi tentunya operasinya mahal. Kami sarannya, ya udah ditambah aja Excel-nya, sumbunya ditambah. Gitu. Tapi yang diangkut tetap jumlahnya, itu akan sangat-sangat mereduksi biaya di dalam pembangunan jalan. Gitu. Jadi tentunya sasarannya kita bukan mengurangi beban, tapi cari solusi lah, bagaimana supaya secara sistem, secara keseluruhan biaya membangun fisik ditambah biaya operasi kendaraan bagi pengusaha itu yang optimal mungkin, artinya semurah mungkin. Lanjut, Pak. Kalau kita lihat muatan sumbu terberat, ya, mungkin kita bisa melihat di sini bahwa muatan berlebih tadi yang kita lihat itu kalau tadi terjadinya itu pendek, dia betul-betul bisa memperpendek umur rencana. Gitu. Nah, sebetulnya MST ini kan sebagai legal aspek. Tadi Pak Dirjen menyebutkan ada yang diizinkan 8 ton, ada yang diizinkan 10 ton. Nah kami sendiri sebetulnya membuka bahwa baiklah kalau memang tuntutannya demikian, kita di Jawa kita boleh 10 ton, di Bali 10 ton, nanti kita cek dulu nanti di Bali. Sumatera udah seluruhnya lintas timur ya, lintas timur bisa 10 ton. Nanti kita rancangi, tapi kita konsisten, kita ikutin begitu gitu. Jadi cocok antara yang kami harus sisihkan untuk pembangunan fisik tadi dengan beban yang diizinkan dan tentunya kalau bisa ya sangat-sangat minimal lah overloading tadi terjadinya. Lanjut. Ibu sekalian, inilah yang kita coba lakukan. Kenapa kita batasi 10 ton? Karena memang juga ini kan bergantung kemampuan kita. Dana kita bukannya tak terbatas. Kita memang menyadari bahwa dari riset yang kita lakukan di berbagai negara itu sebetulnya 12 ya, 12 ton yang optimal. Artinya biaya fisik ditambah biaya yang melewati kendaraan
itu yang optimal ketemunya itu adalah 12 ton. Tapi kita kan juga berat untuk melakukan sampai 12 ton, artinya biaya kita kan cukup mahal untuk jaringan jalan yang panjangnya nasional saja 35.000 km. Kalau kita lihatlah di negara lain ya, negara maju memang 12 ton lah ya, 11 ton, tapi di Denmark 10 ton, di Finlandia 10 ton, di Inggris 10 ton. Nah, memang 12 ton ini optimal ya, optimal. Di Malaysia juga 10 ton sekarang sebagian. Jadi kenapa kita misalnya boleh sampai 20 ton? Tentunya kita kan berlebihan lah gitu. Kalau kita lihat yang terjadi misalnya 20 ton gitu. Karena kita artinya konyol kita ini. Ngapain melakukan sesuatu yang kita tahu itu sangat-sangat mahal? Artinya apa? Kita harus merasakan yang kami keluarkan dana, ya dana-dana kita juga lah, dana pemerintah yang harus kita keluarkan gitu. Kalau itu sampai 16 kali tadi kami keluarkan, itu akan sangat-sangat tidak efisien gitu. Nah, marilah kita negara 10 ton, kalau lebih sedikit nggak apa-apa, tapi lebihnya sampai yang tadi tentunya sangat-sangat mengurangi. Lanjut. Ibu sekalian, nah ini kalau kita bulatkan ya. Kalau memang ini tandem di belakang 3 sumbu ini 5 ton, 15 ton. Artinya ya, kalau satu kendaraan seperti ini dia bisa ngangkut 13 ton. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian punya tandem dan triple seperti ini, bisa saja untuk misalnya MSD 8 ton ini ya yang diizinkan, itu kita bisa ngangkut 40 ton. Ya udah 40 ton lah, lebih sedikit gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 2 kali lipat ya itu, atau bukan 2 kali lipat, tapi ini karena ini dipakainya seperti ini yang membuat tidak efisien juga gitu. Kenapa nggak ini kita naikkan seperti ini, atau bahkan kita naikkan seperti yang triple di sini? Ini akan sangat-sangat mengurangi biaya nasional kita lah. Gitu. Kami ingin menyebut bahwa biaya yang kami keluarkan kan biayanya yang bayar pajak dan lain-lain. Makin lama kita itu juga dituntut membayar pajak itu, dua-duanya kan pasti salah satunya masuk ke pembangunan konstruksi jalannya sendiri. Nah, kalau ini misalnya di Pantura maupun di lintas timur Sumatera, di sini bisa ngangkut 45 ton. Nah, kita bisa membayangkan dengan menambah sumbu dari 15 ton, ya, dari 16 ton, itu kita bisa naikkan. Kalau cuma menambah satu saja, kita bisa mengangkut 24 ton. Kalau kita menambah triple seperti ini, kita bisa mengangkut 37 ton. Ya. Kalau kita tambah seperti ini, sumbunya kita bisa mengangkut 45 ton. Cukup banyak sebetulnya kita lakukan, tapi jalannya selamat. Gitu. Nah inilah yang saya betul-betul mengimbau, dan maksudnya ya ini sebenarnya program kita bersama gitu ya, karena inilah tugas kita itu bersama, harusnya memang dalam satu kesatuan untuk bagaimana biaya fisik dan biaya yang lewat itu kalau kita jumlah yang paling murah gitu. Nah ini yang perlu kita lakukan. Ibu sekalian, ini vehicle damage factor, inilah yang kita sebut ESA tadi, yang dihitung kalau kita pakai performance base yang Pak Iskandar lanjutkan tadi. Artinya kalau ini kita hanya dihitung 6 kali, nggak apa-apa. Dari 3 kali, dari 4 kali menjadi 6 kali. Tapi kalau ini Bapak muati 45 ton ini di konfigurasi seperti ini, kita harus bayar sampai lebih 16 kali gitu tadi. Nah ini perbedaan yang perlu menjadi perhatian kita juga. Karena desain kita tadi adalah desain bergantung jalannya Pak. Kalau di Pantura kita desain lebih tinggi lagi, dan nanti sebetulnya ke depan desain kami akan kami sesuaikan dengan permintaan Ibu Bapak sekalian, jalannya kita tingkatkan gitu. Jadi kita interaksinya bisa real time gitu. Pada satu saat ya real time dalam arti ya nggak bisa langsung saja ya, mungkin tahun depan lah atau 2 tahun lagi kita rencanakan seperti itu gitu. Tapi itulah iterasi antara supply yang memang kita sediakan untuk infrastruktur dan demand dari Ibu Bapak sekalian gitu. Lanjut. Coba kita lakukan 24 jam non-stop dengan way in motion. Timbangan yang kita lakukan kita taruh dari ujung ke ujung, semua kendaraan yang lewat terekam gitu ya. Itu selama 7 hari berturut-turut. Kemudian kita kalibrasi itu dengan jembatan timbang.
sampai kita harus berteman dengan sopir, ayo kita ke jembatan timbang, diukur, dikalibrasi supaya timbangan dengan weigh in motion ini, timbangan sambil jalan ini dengan yang ditimbang di jembatan timbang itu standar deviasinya kecil lah, gitu, standar errornya. Nah, ini kemudian kita lakukan survei traffic keseluruhan, ya. Dan ini kita konsentrasikan truk, tronton, dan trailer untuk itu. Kenapa kita konsentrasikan ke truk? Karena memang sih ekivalen standar Excel. Artinya kalau kita menghitung itu tadi sebetulnya itu sudah kelipatan ya sampai berapa kali itu? 4.000 kali kan, antara daya rusaknya satu truk yang kita berikan dengan daya rusaknya mobil yang ada dalam konteks untuk desain. Jadi buat kami yang penting itu memang menghitung truk, tronton, dan trailer. Jadi kejadian di daerah yang memang dilewati angkutan beratnya itu kecil, ya memang kayak di Jogja itu ya meskipun juga agak ada banjirnya tapi agak aman-aman juga gitu, nggak terlalu berat. Tapi di Pantura bukan main kita menghadapi tadi. Dan kami misalnya seperti kemarin mengalihkan ke jalan yang bukan jalan nasional Pantura saja, juga komplain dari Pak Danang ini, loh jalan provinsi jadi rusak dilewatin gitu. Itu paling tidak Pak Danang ini kepala dinas di Jawa Tengah untuk PU. Jadi itu memperlihatkan memang vehicle damage factor ESA tadi yang kalau kita hitung sedannya dan pickup tadi ya kecil sekali itu, bahkan kita bisa agak ABK. Ini untuk traffic counting-nya, lanjut. Ini untuk weigh in motion-nya ya, kita bikin konfigurasi tadi. Sensor WIM-nya, kemudian kita tes ini tanda tangan ini dari ini jembatan timbang. Jadi kita ini untuk kalibrasi, kita berapa sampel kita kalibrasi, tapi semuanya yang lewat kita rekam dengan weigh in motion. Lanjut. Nah ini Ibu sekalian, kalau kita lihat misalnya yang pertama yang satu Excel ya, atau 2 sumbu lah ya, 1 sumbu depan. Itu yang di depannya itu 8 ton, yang di belakangnya 20 ton ini rata-rata kalau kita lihat ya. Kalau artinya kalau ini kita hitung ya, total berat kendaraannya kan 29 ton ya. Ini vehicle damage factornya menjadi 47. Kenapa 47? 20 dibagi tangga dan efisien gitu secara nasional. Nah inilah yang coba kita cari bersama. Demikian juga yang di ruas ini Semarang, Surabaya ya. Juga demikian. Lanjut. Nah Ibu sekalian, sekarang untuk mencari itu tadi kumulatif. Saya rasa ini masih sama ya, menghitung sama, tapi ini lebih di Jalintin ya. Kalau Jalintin memang jauh lebih rendah ya, yang diangkut 20 ton. Dan dia vehicle damage factornya hanya 9,5. Jadi memang yang parah itu Pantura. Kalau Jalintin tadi kan kita melihat 30 lebih ya. Kalau di Pantura di sini hanya 9. Kemudian yang untuk sudah tandem dia hanya 8 faktornya, ngangkut 30 ton rata-rata. Kalau di triple dia bisa ngangkut 29-30 ton, tapi itu berapa jumlah yang ini berapa persen? Yang hitung 2 sumbu, 3 sumbu, 4 sumbu, 5 sumbu, 6 sumbu. Kita hitung mulai dari bebannya, vehicle damage factornya sampai ke kumulatif dikalikan jumlah traffic sehari dikalikan 365 dikalikan 10 tahun ya. Itu jumlahnya di sebelah kanan ya. Nah ini yang kita jumlahkan keseluruhan dapat totalnya berapa gitu. Nah kalau kita lihat di sini berapa totalnya itu? 352 ya. 589. Padahal kita itu di Pantura itu maksimal yang baru saja kita naikkan itu mendesain dengan 100 juta ekivalen standar Excel gitu. Jadi memang cara menurunkannya sebenarnya mudah aja. Dalam arti kalau ini ya, kalau ini ditambah itu sebetulnya tetap terangkut ini, tapi jumlahnya bisa mendekati 100 juta gitu. Kita bikin triple Excel atau tandem lah, dua Excel tadi yang di belakang gitu. Nah ini
tentunya salah satu. Atau kalau kita melihat ini memang yang lewat ini 500 juta lebih, lanjut ya. Yang satunya tadi 300, yang Semarang Surabaya 300 juta, 352 gitu. Nah, ini sebetulnya ukuran dan ini diperlukan Pak Dirjen untuk performance base. Karena dia nggak mau kalau itu sudah lewat segitu, meskipun terjadi setahun ya dia pasti rusak. Memang jalan itu kalau kita di ASTO di Amerika, di Australia itu kan mereka mencoba jalan dilewati, bikin jalan sama, dilewati 8 ton, dilewatin 9 ton, 10 ton, 11 ton, terus dipunisipasi kita lebihin sedikit, tapi lebih sedikit tadi ya nggak terlalu banyak-banyak sampai berlipat-lipat gitu. Sehingga ya umurnya memang kalau kejadian bisa lebih kecil. Ibu bapak sekalian, kalau misalnya ya di dalam overloading tadi dari Jakarta Semarang ya, itu MST 8 ton, kejadiannya kumulatif ESA-nya 589 tadi ya. Dari 8 ton menjadi 10 ton saja. Kalau gitu kita misalkan diizinkan 5 ton 10 ton, itu mereduksi yang 589 ESA tadi menjadi 361 gitu. Untuk 8 ton menjadi 10 ton. Tapi kalau 10 ton yang kita izinkan tadi dengan survei tadi, atau gini, kalau 8 ton menjadi 10 ton itu mereduksi umur rencana sampai 2,77 tahun lah gitu. Tapi kalau 10 ton terhadap survei WIM tadi reduksinya sampai 0,8. Artinya dia direduksi sampai nggak sampai 1 tahun. Kalau itu kita biarkan saja gitu ya dengan survei. Taruhlah nanti kita punya program bersama dengan Pak Iskandar di dalam upaya penambahan suhu misalnya gitu. Kita punya program bersama seperti tadi. Ini vehicle damage factor kan tadi 8 per 5 bahkan 4 plus 20 per 8 ini 47 ya. Kalau kita hitung ini dengan yang double tadi, dari single ke double, ini menjadi 10 kan. Jadi kita bayar kontraktor, kita hitung 47 kali menjadi 10 kali aja, karena perusahaannya hanya 10 kali gitu. Hanya dengan menambah 1 suku untuk 1 kendaraan yang lewat. Nah kalau kendaraan lewat kita bisa mengurangi, bisa 2 kali lipat lah umur daripada rencana tadi gitu. Nah ini kira-kira gambarannya. Tapi kalau menjadi triple, bisa beberapa kali lipat gitu. Lanjut. Saya rasa ibu sekalian, jadi kami juga dibatasi waktu, tapi pokok-pokok saya rasa yang message saja yang ingin kita sharing bersama lah gitu. Bagaimana kita menyikapinya secara bersama, bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat yang memang kita layani bahwa kita memang harus bersama-sama gitu untuk menangani tadi. Karena sebetulnya supply dan demand itu satu kesatuan. Bapak yang lewat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan seminar dan rapat teknis keuangan yang sangat baik dan akar permasalahan, karena tidak akan memecahkan solusi, mencari solusinya. Kemudian di mass media terus ada lagi namanya Republik itu headline-nya halaman 1 itu masalah jalan rusak. Jadi lagi ngetren jalan rusak. Misalnya DP. Kalau air itu datang 30 cm tapi 1 detik langsung hilang, itu kan berbeda dengan air 1 cm tebalnya tapi 3 jam dia menghilang. Ini juga satu hal yang perlu jadi pemikiran kita tersebut. Nah, besarnya lambda harus akurat karena faktor pengaruh kerusakan jalan tidak hanya disebabkan oleh beban overload, tapi faktor-faktor lain yang cukup dominan, ya, cukup dominan seperti itu pada sistem tata air kita. Lanjut. Ya, tadi kalau kita sudah bicara tentang beban-beban, tadi kemarin di Metro TV ketika kami diambil gambarnya dalam satu dialog, itu Pak Menteri Perhubungan sudah berjanji bahwa di akhir tahun 2008 akan mendekati zero
growth. Ya, seperti juga semangat kita zero accident. Nah, makanya sudah saya tulis duluan. Jadi memang apa sebenarnya yang harus kita lakukan secara bersama. Yang pertama itu kita lakukan audit beban kendaraan. Ya, jadi ini kita dulukan. Kemudian setelah beban kita lakukan, sembari penyelenggara jalan memperbaiki, kemudian kita mengaudit untuk kita, lalu sembari juga memperbaiki sistem drainase. Jadi kira-kira seperti itu yang barangkali kita sampaikan. Tapi semangatnya adalah bahwa kalau tadi derajat kerusakan dan kita itu mestinya harus kita lanjutkan. Sebenarnya berapa sih biaya? Bisa. Air kerdahar disut, air dirapat. Tadi kalau pijat. Lancang kan. Sate empuk. Sate tegal. Ini undangan dari supir angkutan. PLH. Saya sobat setengah Pak. 4,5 bukan. Kalau gampang 24,5 dan nggak tulis. 24,5 kan bisa kan. Jadi gaple teh nu salah teh, nu kalah teh mana? Tapi kamu salah, Bos. Jadi lamun eselon 3,5 teh palapan seksi ayah ya kan. Belum pada kepala seksi kita. Pada masuk itu mana? Jadi Lain mesti dahar kan dia jualan sama rokok. Oh, bulan uyuk. Uyuk. Ribut klakson. Sudah tahu mereka ini baru rapat jembatan timbang, Pak, ya di sini aja bisa nggak? Bayar kepungnya langsung ke Kasubdin itu lumayan daripada jembatan timbang, tapi orangnya ke kepungnya malah lumayan gede gitu. Bodoh ya.